Mungkin satu-satunya orang di Indonesia yang ngomong finansial, yang ngomongnya anti riba. Hampir semuanya itu ngajarin, oh ini carain KPR ini. Gua nggak pernah saranin kalian untuk beli rumah pakai KPR. Kalau belum mampu beli pakai cash, sewa. Belum mampu beli pakai cash, sewa. Ingat ya. Gua nggak pernah saranin kalian untuk beli rumah nyicil pakai KPR. Tapi kan ini jadi punya aku sendiri. Kalau sewa bukan punya aku. Kata siapa rumah itu adalah punya kamu? Dari mana kamu tahu kalau rumah itu punya kamu? Kamu punya rumah, kamu punya tanah nih. Pemerintah mau bangun proyek strategis di situ, kamu digeser, kasih uang. Kalau kamu nggak mau kasih uang ke dia, kamu harus tuntut balik ke pengadilan. Semua sistem ini tuh kalau jadi ini kita naik level sedikit. Nanti kalau kalian nyampe akan di level tertentu, kalian akan paham. Nggak ada yang kalian benar-benar punyai di dunia ini, ya. Rumah itu bukan punya kalian, tapi ini sertifikatnya punya aku. Bukan. Ya. Lu coba aja bikin masalah sedikit sama pemerintah, ya. Lu bisa diserang pakai macam-macam. Pakai, oh lu melakukan ilegal di rumahnya, oh lu disita rumahnya. Banyak banget caranya, ya. Bahkan misalnya, ini rumah bapak lu sendiri gitu. Rumah bapak lu misalnya harga 5 miliar gitu. Ini lu tinggal di situ sama dia dari kecil sampai gede. Anak-anak lu juga tinggal dari kecil sampai gede di rumah bapak lu ini 5 miliar. Ketika diwariskan ke lu harus bayar terus tuh pajaknya. Dan suatu saat lu nggak mampu bayar pajak, kayak yang terjadi, rumahnya diambil. Jadi dunia ini cara kerjanya nggak ada yang ada. Kalian harus paham cara kerja dunia ini. Jadi kalau kalian belum benar-benar mampu untuk beli rumah, jangan KPR, jangan dipaksa, ya. Sewa aja, nggak ada salahnya. Kalian punya mobilitas juga, jadi kalian nggak harus tancepin kalian punya tiang di satu tempat. Jangan kalian pikir, oh gue mau karena rumah, gue mau jauh dari kota, gue mau di Bogor, tau-taunya komunitasnya 3 jam dan nggak nyaman. Mendingan lu cari kosan di kota, ya. Jangan kebanyakan gaya, cuma buat pamer ke tetangga kalau lu punya rumah. Nggak ada penting, nggak ada yang peduli sama lu. Hanya lu sendiri yang peduli sama diri lu sendiri, ya. Ini gue akan kasih step sederhana untuk kalian bisa keluar dari hal-hal ini. Kalau kalian punya jerat hutang dalam format apapun, selesaikan itu pertama, ya. Jangan bikin investasi, jangan bikin nabung, jangan ikutin ajaran-ajaran financial advisor, ya. Mereka bilang, oh nanti hutang segini buat hutang segini buat tabung, enggak. Habisin dulu, ribanya habisin. Jadi ini sistem yang sangat menjebak kalian semua. Hidup harian, kebutuhan harian, mau makan di restoran, semuanya pakai kartu kredit. Dan ntar bunganya bayarnya nanti. Bayar bunganya aja, yang penting bayar bunganya aja. Minimal bayar bunganya numpuk compounding terus. Di rate persenan yang bahkan kalian nggak ngerti cara hitungnya. Kalian bayangin, bayar kuliah pun, ya, pendidikan kuliah pun sekarang ada disarankan pakai pinjol. Gue nggak mau sebut kampusnya apa, kalian cari sendiri di Google, ada kampus yang suruh mahasiswanya bayar UKT nyicil pakai pinjol. Lebih tepatnya pakai lembaga kredit non bank. Kalian bayangin ada kampus yang seperti itu. Jadi apakah kampus itu benar-benar memberikan kalian sebuah informasi ya pengen kalian jadi pinter, atau justru mau penjarain kalian di sistem ini? Lulus belum tentu dapat kerjaan, bayarnya pakai pinjol. Kalian pahami dulu 2 kali. Lulus belum tentu dapat kerjaan, gak dijamin dengan gelar sarjana kalian dapat kerjaan, lalu kalian disuruh bayar dengan pinjol. Makin tinggi ya hutangnya seseorang, maka pendapatannya setiap bulan itu harus tergerus untuk bayar hutang-hutang ini. Dia nggak bisa punya savings, dia nggak bisa punya investasi, dia nggak bisa keluar dari perbudakan ini karena hutangnya numpuk terus, kartu kreditnya numpuk, kuliah aja pakai pinjol. Pendapatan yang didapat yang sedikit ini ditaruh sini semua, habis pendapatannya. Ini yang bikin gue sedih kan. Banyak yang bilang, oh Indonesia itu pinjolnya parah, oh Indonesia itu judi online-nya parah. Tapi akhirnya gue punya empati akan orang-orang ini. Kenapa? Karena kalian bayangin kalian di lingkaran setan ini. Mungkin itu pikiran mereka, karena mereka nggak tahu caranya gimana cara keluarnya. Jadi oke lah, gue akan gamble my way out of this gitu. Gue akan berjudi aja, gue akan pinjol itu tutup lubang gali lubang sampai akhirnya orang-orangnya bunuh diri. Ini kombinasi yang bisa bikin orang jatuh ke jurang kemiskinan. Nanti gue akan tambahin lagi bumbunya di belakang. Ini kombinasi yang kita udah pelajari selama ini. 1, UMR, bahkan digaji di bawah UMR dan nggak pernah naik. 2, biaya hidup itu naik. Dan yang ketiga nih gue akan bahas nanti lingkaran setan yang namanya utang. Ini yang gue pengen bahas dan menurut gue ini paling menyiksa, yaitu lingkaran setan riba. Ketergantungan manusia akan kredit, dan ini dinormalisasikan, diwajarkan, dan bahkan disosialisasikan. Ini yang gue sebut dengan perbudakan mental, bukan fisikal. Tadi kerja di bawah gaji UMR itu perbudakan fisik. Kita nggak cuma diperbudak secara fisik, kalau zaman dulu dicambuk, kita diperbudak secara mental dengan sistem financial yang ada zaman sekarang. Karena penyakitnya orang tuh kadang bukan cuma bodoh, tapi mereka arogan. Mereka pikir mereka lebih tahu dibanding jauh lebih kaya dari mereka. Enggak, lu nggak lebih tahu dibanding jauh lebih kaya dari lu. Itu adalah delusi orang miskin. Mereka pikir mereka pintar. Dan itu yang ditanamin, itu psyop yang dilakuin. Biar kalian mikir, oh ya, gue miskin, gue jadi filsuf aja begitu. Itu yang ditanamin. Itu yang mereka mau kalian pikir, kalian miskin dan kalian pintar. Nah, itu kombinasi paling berbahaya. Karena kalian nggak akan ngapa-ngapain. Kalian akan jadi sampah masyarakat yang nggak pernah ngapa-ngapain. Dunia ini, gue akan gambarin ke depannya itu akan sangat distopia. Gue bilang tadi, cara mereka mainin psyopnya, ya mereka pengen kalian pahami ini. Mereka pengen kalian turunin terus, degradasi terus standar of living kalian. Jadi awalnya 5 juta tuh dapat apartemen yang 2 bedroom, sekarang dapatnya studio. Nextnya kalian dapat 3x3 kayak kamar kos, ada kecoa di dalamnya, kalian disuruh makan kecoa ya dengan VR headset kalian nanti beli. Ini lu lihat video ini ya. Video ini dibuat tahun 2024. Lu nonton nanti tahun 2034 lu nonton video ini ya.
Itu orang-orang akan tinggal di kamar kos yang sangat kecil, udah kayak penjara, terus pakai VR kalian berharap kalian di Swiss sambil makan kecoa. Dunia ini akan ke sana. Ya. Dunia ini akan sangat distopia untuk orang-orang yang kelas menengah ini. Standar hidup kalian akan didegradasi sangat rendah.